Pemirsa, calon presiden nomor urut 1, Anies Rashid Baswedan saat berdialog dengan kaum milenial Lampung di Cafe Bento Bandar Lampung, Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023 mendapat banyak pertanyaan. Pertanyaan di acara Desak Anies itu antara lain soal pembangunan IKN dan infrastruktur di Kalimantan yang kedua-duanya menelan anggaran begitu besar. Soal perlindungan perempuan dan anak di Lampung juga ditanyakan kepada Anies. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi ini setiap tahunnya meningkat. Berikut jawaban-jawaban cerdas calon presiden Koalisi Perubahan untuk Indonesia Maju. Sedangkan untuk membangun rel kereta Trans Kalimantan sepanjang 2.428 km di 2017 adalah 22,9 triliun. Berapa? 22,9 triliun. Nah, menurut Anies, gimana ini lebih baik yang mana ya? Trans Kalimantan. Se-Kalimantan. Trans Kalimantan sepanjang 2.428 km. 2428 km. Mana nih Ya, ini sebenarnya yang sering saya ungkapkan. Sebenarnya bukan soal kita punya ibu kota baru atau tidak, tapi timingnya. Di saat kita masih punya kebutuhan-kebutuhan mendesak yang penting dan anggaran kita masih kurang, maka mengalokasikan anggaran untuk membuat sebuah kota baru yang akan dipakai oleh penyelenggara negara, bukan dipakai oleh rakyat kebanyakan. Yang akan di situ penyelenggara negara. Menurut hemat kami, anggaran lebih baik dipakai untuk hal-hal yang beri manfaat bagi orang banyak. Kalau anggaran yang sama, saya malah kaget nih, saya baru lihat 29 triliun untuk tahun 2023. Kalau membangun kereta berapa tadi? Itu untuk berapa kilo? 2.400 km dibangun jalur kereta Kalimantan antar kota-kota. Menurut saya itu lebih besar manfaatnya bagi rakyat di Kalimantan. Itu bukan manfaatnya. Jadi ini bukan soal bangga kita punya kota baru, bukan. Uang ini mau dipakai untuk siapa? Yang nanti akan merasakan uangnya. Begitu ada jalur kereta api. Hari ini sebagai contoh ya, kalau Anda tinggal di Pontianak terus mau pergi ke Banjarmasin, itu satu sama-sama di Kalimantan tuh. Harus kemana dulu? Jakarta dulu. Dari Jakarta terus ke Banjarmasin atau ke Surabaya Banjarmasin. Contoh lagi, kalau Anda di Balikpapan mau ke Palangkaraya, harus lewat mana? Surabaya atau Jakarta. Jadi semuanya ke Jawa dulu. Apa sulitnya membangun transportasi umum yang bisa menyambungkan kota-kota itu daripada kita menghabiskan di satu titik sebuah kota? Gitu bisa. Perempuan dan perlindungan anak, Lampung mencatat 307 kasus kekerasan dan pelecehan, yang mana mirisnya lagi kasus ini terjadi di wilayah terdekat mereka, yaitu rumah atau sekolah. Gimana nih Kiai Anies untuk menciptakan ruang aman bagi anak-anak dan perempuan? Boleh ditanggapi? 2 menit. Ya. Ada 4 kelompok di masyarakat yang harus mendapatkan perlindungan dan perhatian ekstra. 4 kelompok. 1, tadi disebutkan, adalah perempuan, khususnya ibu hamil. Yang kedua adalah anak-anak. Yang ketiga adalah lansia. Yang keempat adalah penyandang disabilitas. 4 kelompok ini itu harus ada perhatian ekstra, fasilitas ekstra, karena mereka rentan atas masalah. Nah, saya ingin sampaikan bukan akan ya, tapi ini yang kami kerjakan. Di Jakarta punya fenomena yang sama. Apa yang kita kerjakan? Kita membangun 19 pos pengaduan yang berasal dari mana? Nah, pendekatan serupa yang kita harus lakukan. Sehingga ketika korban mengalami kekerasan, dia tahu kemana harus lapor, dan institusi yang punya tanggung jawab untuk mengelolanya tahu SOP-nya dan tahu langkah yang harus dikerjakan. Oke, Kiai, tepat waktu lagi ya. Udah waktunya habis. Cukup terbesar. Iskandar Bandar Lampung, Mitra TV Lampung melaporkan.